Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan selalu berbahagia. Dan insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program istimewa, itu Gembita Tera Nusantara. Baik, dan pemirsa, berbicara tentang Taman Pendidikan Al-Quran ini ya, bahwa Taman Pendidikan Al-Quran atau yang biasa kita sebut TPQ begitu, sangat berperan dalam mendidik dan melahirkan generasi muslim yang cinta dan mengamalkan ajaran Islam. Namun ajaran Islamnya apa? Yang sesuai dengan syariah dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan serta mampu untuk menghadapi era globalisasi ini gitu ya. Dan tujuan TPQ ini tentu adalah bagaimana menyiapkan terbentuknya generasi Qurani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku, pijakan hidup, dan rujukan di segala urusan. Begitu. Hal ini ditandai juga dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, tentu tidak hanya sekedar membaca, namun mendalami, mengkaji, dan juga mengamalkan. Tapi kalau TPQ ini sejak dini begitu ya. Baik, dan tentunya hari ini bersama narasumber kita dari pengurus perwakilan TPQ Karanganyar sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Santri-santri bagaimana nih kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga ya, semangat ya. Baik, tidak lengkap kalau kita tidak memperkenalkan satu persatu gitu ya. Yang di sebelah kiri saya ini mungkin pemirsa juga sudah ada yang familiar begitu ya, sudah familiar dengan wajah beliau. Itu ada Ustadz Wiyatno ini sebagai penanggung jawab TPQ Perwakilan Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Dan di sebelah Ustadz Wiyatno ini juga ada Ustadz Rahmat Abdul Hamid, Camit ini ya, Hamid gitu, Ketua Pemuda Korwil 6 Karanganyar, ini juga selaku guru TPQ begitu ya Ustadz ya. Baik, dan juga di sebelahnya Ustadz Rahmat ini ada Ustazah Sulisdianti gitu selaku Waalaikumsalam Kursus Keputrian Korwil 6 Karanganyar. Iya baik, sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Nah ini kita akan bahas TPQ, bagaimana kita sudah tahu ya berbagai agenda, berbagai kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh TPQ Perwakilan Karanganyar. Nanti bagi pemirsa yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi line telepon 02716793.000, juga SMS WhatsApp 08112553.000. Baik, untuk yang pertama mungkin saya ke Ustadz Wiyatno gitu. Ustadz, ini kemarin kita sudah, seperti yang sudah kita tahu bersama begitu ya, ada kegiatan temu santri, kegiatan akbar yang meriah sekali, luar biasa, dan di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat gitu bagi anak. Mungkin bisa disampaikan ini agenda temu santri ini bagaimana kemarin pelaksanaannya? Iya, terima kasih Mbak Sekar. Iya. Alhamdulillah untuk kegiatan temu santri ya, ini merupakan program TPQ Perwakilan Karanganyar yang insya Allah menjadi event tahunan selama pandemi, hampir rehat selama 2 tahun ya mungkin. Alhamdulillah kemarin di bulan Februari, tepatnya di hari Sabtu 25 Februari, santri TPQ Perwakilan Kabupaten Karanganyar, MTA Kabupaten Karanganyar ya, bisa melaksanakan pawai dan temu santri seperwakilan Karanganyar. Yang alhamdulillah kemarin terdaftar di sekretariat itu sejumlah 2.225 santri. Kemudian ada 444 ustadz-ustadzah sebagai pembina. Kemudian kumpul dulu di majelis perwakilan, start di sana. Kemudian ada beberapa kontingen, ada 43 kontingen dari 50 cabang yang sebenarnya ada di perwakilan Karanganyar, itu baru mengirimkan 43 kontingen atau 43 cabang. Diawali start dari majelis perwakilan, kemudian finish kurang lebih perjalanan 2,5 kilo ya ke Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Nah, di sana ada kegiatan
yang insya Allah ditunggu-tunggu dari santri. Ada tampilan-tampilan kreasi dari berbagai cabang. Kemarin ada beberapa cabang yang menampilkan kreasinya. Ada yang puisi Islam, kemudian pantomin, kemudian drama, kemudian lagu Islam, kemudian ada tarian juga. Itu yang memeriahkan kegiatan Temu Santri. Dan di samping itu ada juga pagelaran wayang, dan ini dalangnya juga dari santri kita, dari TPQ cabang Jaten 2. Itu 3 dalang kecil, dalang cilik yang memeriahkan kegiatan Temu Santri di perwakilan Kabupaten Karanganyar ya. Dan alhamdulillah kemarin juga hadir beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum membersamai kita, juga Bupati Karanganyar juga hadir alhamdulillah membersamai. Dan ini adalah puncak dari kegiatan TPQ yang ada di perwakilan Kabupaten Karanganyar. Setelah ada KBM kegiatan selama 1 tahun, itu event akbarnya adalah di kegiatan Temu Santri. Sekaligus juga penyerahan trofi juara Al-Husna yang diselenggarakan dari perwakilan Kabupaten Karanganyar. Demikian, Mbak. Masya Allah, mendengarnya memang seakbar itu ya, sebesar itu. Dan tadi disampaikan Ustadz Wiyatno ada 2.200 lebih santri begitu, ada 440 guru dan juga diikuti 43 kontingen dan berbagai penampilan-penampilan ada di sana. Ada tadi jalan pawai ya? Ya, pawai. Pawai, lalu ada puisi Islam, sampai saya yang menarik ini ada dalang cilik. Nah, bagaimana Ustadz persiapannya mengadakan event yang sebesar itu, Ustadz? Iya, untuk event ini kan alhamdulillah kita sudah beberapa kali ya untuk mengadakan, mungkin ini yang ke-6 atau yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah kita sudah tertata untuk kepengurusannya, kemudian kepanitiaannya, dan semua elemen yang ada di perwakilan Karanganyar semuanya mendukung. Baik itu pengurus cabang, kemudian elemen yang lain, bahkan pimpinan perwakilan kita support segalanya didukung gitu. Jadi insya Allah kami sudah tidak terkendala ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Untuk ini kan sudah menjadi program tahunan kita. Jadi awal sebelum pelaksanaan itu di awal tahun ini kita sudah sampaikan ke Ustadz-Ustadzah TPQ yang ada di perwakilan Kabupaten Karanganyar untuk nanti persiapan. Formatnya seperti ini. Jadi ketika pas pelaksanaan hari H itu sudah mengalir, sudah sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan demikian. Berarti sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berarti ini adalah agenda rutin tahunan? Iya, agenda rutin tahunan. Sudah kali keberapa ini Ustadz? Kalau pandemi kemarin kita sudah ke-5, berarti ini yang ke-6 ya kemarin ya. Sebelum pandemi itu kita sudah melaksanakan yang ke-5, kemudian jeda pandemi itu 2 tahun, dan ini yang ke-6 berarti. Yang ke-6. Tentu mengadakan agenda akbar sebanyak ini, begitu ya, melibatkan santri dengan kemampuannya, lalu juga bisa apa ya Ustadz? Ini kan ada tadi dai juga ya, berdakwah begitu, mengajari anak untuk berdakwah. Ini apa sih tujuan dari kegiatan Temu Santri ini? Iya, jadi tidak lain dari kegiatan event pawai dan Temu Santri ini adalah siar kita untuk mendakwahkan terkait dengan ya keberadaan Islam ya. Jadi kita mempersiapkan generasi ini supaya ya di kalayak umum mengetahui ya. Jadi putra-putri kita itu sebagai generasi penerus dakwah dan penerus perjuangan di bangsa ini juga kita siapkan, sehingga betul-betul untuk menyiapkan generasi yang baik itu dari awal, dari kegiatan TPA itu. Insya Allah. Untuk ada visi misinya ya Ustadz ini? Iya, visi misi sendiri dari TPQ Karanganyar ini apa sih Ustadz? Iya, sama kalau dari TPQ Karanganyar kita juga merujuk dari visi misi apa yang sudah menjadi ketentuan dari pusat ya. Jadi untuk mencetak, menghadirkan, melahirkan generasi-generasi yang tentunya iman, takwa itu tentu kan. Kemudian beramal soleh, berakhlakul karimah, kemudian bisa melaksanakan syariat-syariat agama sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Tentunya tidak lepas dari ketentuan yang dari pusat juga. Betul. Nah, ini tadi banyak sekali santri yang terlibat gitu dalam
apa tadi? Temu Santri begitu ya, Temu Santri. Ini ada berapa TPQ yang ada di Karanganyar, Ustadz? Dari 50 cabang ini ada 43 cabang 43. Yang sudah ya. Kemudian kemarin ada laporan satu pandemi itu sempat off ya, tapi alhamdulillah ya sudah lanjut kembali, ada 43 cabang dan ada berarti 7 cabang yang belum mengadakan kegiatan TPQ yang ada di perwakilan Kabupaten Karanganyar ya, karena beberapa faktor ya. Kemarin kami sempat bincang-bincang dengan pengurus ataupun ya warga di sana, memang faktornya itu banyak dari pembinanya dan santrinya itu belum terkondisi. Mudah-mudahan nanti ke depannya dari 50 cabang itu semuanya bisa mengadakan TPQ. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Dan ini kalau misalnya ada cabang yang belum memiliki TPQ, tentu ada ya Ustadz ya? Masih ada 7. Itu. Masih ada 7. Ini bagaimana prosedurnya Ustadz jika ingin mendirikan TPQ? Iya, prosedurnya sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi ketua cabang itu cukup ya mempersiapkan ya tenaga pendidiknya, ustadz-ustadzahnya tentunya. Juga mengumpulkan yang awal tentunya putra-putri dari warga kita dulu ya. Kemudian nanti bisa ke khalayak umum dari orang luar. Jadi kalau sudah itu ya, pembinanya ada, kemudian santrinya siap, insya Allah ini kan dari pusat sudah sangat membantu. Kurikulum ada, buku pegangan ada, untuk ustadz ada, untuk santri sudah ada, sudah enak sekarang ya, tinggal istilahnya lanjut saja. Gitu. Kalau nanti ada kesulitan-kesulitan bisa koordinasi dengan pengurus di perwakilan. Ini sangat mudah sekali. Ya. Tidak hanya santri ini ya perhatian, tapi juga untuk guru tentu ada kompetensi yang harus selalu dikembangkan untuk mengupgrade kompetensi dari guru TPQ itu sendiri begitu Ustadz. Nah ini apakah ada agenda untuk, kalau tadi kan temu santri untuk santri nih, nah, kalau untuk guru TPQ apakah ada Ustadz? Ya alhamdulillah kemarin ya sebelum pandemi kami juga sudah melaksanakan yakni wawasan untuk ustadz-ustadzah. Jadi ada workshop untuk meningkatkan kapasitas asatid kita, ustadz-ustadzah kita yang ada di TPQ di perwakilan Kabupaten Karanganyar. Kita mengadakan pelatihan itu selama 1 pekan dan ini 2 tahap ya, tahap pertama dan tahap kedua itu. Kami harapkan memang semua ustadz-ustadzah itu melaksanakan kegiatan itu atau mengikuti kegiatan pelaksanaan workshop itu. Di antaranya ada quantum learning, quantum teaching, kemudian fisiologi anak, kemudian metode bercerita, bermain dan bercerita itu ya, BCM itu, dan materi yang lain. Dalam artian betul-betul nanti para asatid kita itu ya menguasai audiens sehingga ketika bertemu dengan santri-santri itu sudah ada bekal lah untuk pembinaan. Jadi untuk proses pembelajarannya insya Allah sudah terkondisi. Insya Allah. Beragam sekali nih Ustadz ya yang difasilitasi untuk guru TPQ. Kalau tidak salah ini saya mendengar ada lomba mendongeng ya Ustadz ya? Iya. Khusus guru TPQ begitu. Kemarin kita adakan ya, tapi secara online ya, karena kemarin masih di pandemi. Untuk tahun ini sebenarnya kita agendakan karena nanti kebetulan kepanitiaan ini kami ini juga pemuda-pemuda, jadi nanti di Agustus itu banyak event, kemudian juga ada persiapan untuk peresmian Silatnas mungkin ya di pusat. Ini kami pending untuk tahun ini, tapi tahun kemarin kita sudah adakan secara online dan diikuti banyak itu dari ustadz-ustadzah, di antaranya ini beliau ini sebagai juara dari pelaksanaan lomba mendongeng kemarin. Oh baik. Nah ini kalau kemarin kan ada lomba mendongeng begitu ya, ada lomba mendongeng. Kalau tidak salah ada juaranya tentunya. Ini betul ya Ustadz Rohmat ini ya, Masya Allah. Bagaimana Ustadz saat itu mempersiapkan untuk kompetisi dongeng sendiri Ustadz? Kalau untuk persiapan kemarin itu ya persiapan seperti biasa, kita persiapan naskah, kemudian mental juga karena itu baru kali pertama untuk pengalaman mendongeng seperti itu. Jadi ya cukup grogi juga kemarin pas latihan itu juga
banyak yang lupa, di naskah-naskah banyak yang lupa, kemudian akhirnya terus kita baca, kita ulangi, terus kita latihan, terus alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan sebagai media untuk latihan, kita manfaatkan keluarga, Mbak. Jadi keluarga ini sangat membantu, terutama anak-anak. Itu di rumah itu memang ini sekali. Saya senang sekali latihan dengan anak-anak itu juga. Alhamdulillah mereka juga senang. Jadi disitulah secara alami gitu bisa sendiri. Gitu. Jadi keterampilan itu bisa dilatih. Kita biasakan latihan dengan keluarga, dengan anak-anak terutama mereka. Sudah bakat juga ini Ustaz Rohmat ini. Kalau bakat ini dipaksakan mungkin. Nanti bisa ini loh Ustaz, memberikan mengisi gitu untuk guru-guru TPQ lain. Bagaimana tipsnya ini bercerita dari Ustaz Rohmat? Ya, kalau untuk tips mungkin yang pertama kita itu nyaman dulu lah. Kita kalau mau mendongeng itu nyaman dulu, kemudian nggak boleh jaim, Mbak. Jadi kita dongeng itu nggak boleh jaim. Jadi kita harus masuk ke dunia anak-anak. Jadi kita seakan-akan ya teman-teman mereka begitu. Jadi ya enjoy lah dengan mereka lah gitu. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu natural, tidak dibuat-buat kan. Karena dengan anak-anak itu harus bisa rileks gitu. Jadi yang pertama itu adalah tenang dulu lah, nggak usah terlalu grogi. Yang penting latihan terus, kemudian ya sering diaplikasikan lah di TPA-nya mungkin. Sering diaplikasikan seperti sering itu. Diaplikasikan di TPQ-nya. Kemarin cerita apa ini Ustadz yang dibawakan? Kemarin itu tentang akhlak, Mbak. Jadi kami selama ini baru sebatas akhlak. Kalau berkisah itu memang masih dalam proses begitu, belum masuk ke sana. Jadi kita mau berkisah tentang akhlak, mungkin sabar, kemudian berdoa, seperti itulah kurang lebihnya. Insya Allah. Nah, terima kasih nih Ustaz Rohmat, mudah-mudahan bisa menginspirasi begitu ya. Nah, kita sekarang ke Ustazah Sulis gitu. Bagaimana ini TPQ di cabang dari Ustazah Sulis sendiri? Bisa disampaikan cabang mana ini Ustazah? Dari cabang kerja 2. Cabang kerja 2. Alhamdulillah cabang kerja 2 itu ada TPQ-nya sejak tahun 2013 sampai sekarang ya. Alhamdulillah sebagai pengampu beliau Ustadz Rohmat bersama saya juga dan juga ada teman-teman yang dari cabang juga. Kebetulan kami berlima di cabang itu saya kira ada 5. Terus metode pembelajaran kami memang kami berusaha untuk mengacu pada kurikulum yang sudah dikeluarkan dari pusat ya, untuk metodenya yang pertama kita klasikal dulu bareng-bareng, terus pembukaan, hafalan, terus tahfidz juga, terus ada hafalan hadis juga, ngaten. Habis itu nanti kita dikelompokkan sesuai umur masing-masing, ngaten. Dari umur 3 tahun ya Mas Muhammad itu ya. Dari umur 3 tahun itu sudah ada sampai SMP-nya juga sudah ada, ngaten. Karena kebetulan di TPQ kami juga ada guru yang kebetulan mengampu di BK dan menguasai dunia anak kan. Jadi yang umur 3 sampai 4 tahun dikelompokkan sendiri dan sesuai kurikulum yang ada kan. Kami berusaha untuk melaksanakan, tapi kami memang perlu proses, perlu belajar bareng-bareng kan. Iya, baik. Selain kegiatan tadi ada hadis, ada hafalan, luar biasa Ustazah. Ini apakah ada kegiatan outing kelas, mungkin ada outbound atau tadabbur alam gitu Ustazah? Kebetulan kami kemarin juga sudah mengadakan beberapa kegiatan outbound, terutama kami bersama di Korwil 6. Korwil 6. Itu ada outbound kemarin, yang pertama itu di Kebun Jambu 234. Iya. Terus ada lagi yang di Segoro Gunung itu sudah 2 kali di Kemuning. Di Kemuning sudah 2 kali. Dan kebetulan kami juga bersama trainernya itu dari tim Oksigen juga. Baik, Masya Allah. Dari Ustadz Rohmat menginspirasi begitu, dari TPQ Ustazah juga banyak sekali ini kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti sekolah ya Ustazah ya. Ustadz gitu ya. TPQ ini sudah ada kurikulumnya, sudah ada kegiatan yang bahkan mungkin tidak didapatkan di sekolah begitu ya, hafalan tidak semua ya Ustazah ya sekolah begitu. Baik, nah ke Ustadz Wiyatno begitu. Kalau untuk guru TPQ sendiri itu basicnya dari mana saja ini Ustadz?
Iya, beragam ya. Ustadz-ustadzah kita yang mengampu di TPG ataupun TPA itu ya, itu mulai dari pelajar ada, ibu-ibu termasuk Bu Sulis, kemudian dari bapak-bapak, bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu, itu masih semangat ya, masih semangat untuk memberikan ilmunya ke adik-adik kita, masih bersemangat untuk mencari kebaikan, ya. Juga ada pelajar. Jadi intinya siapa saja asal mau, ada giroh, ada semangat, kami persilahkan untuk bisa membantu di kegiatan TPG, dan sangat beragam ini, mulai dari pelajar sampai orang tua terlibat dalam kegiatan ini. Iya, Majariah ya Ustadz ya. Baik, ini ke Ustadz Rohmat juga, ini kan pemuda itu betul ya di bawah, TPG itu di bawah pemuda atau bagaimana? Iya, awalnya untuk koordinasi dari kami ya, dari pemuda yang untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di perwakilan itu, awalnya memang yang menghandle itu dari pemuda, semuanya dari pemuda, termasuk kepengurusan itu awalnya semuanya dari yang muda-muda itu. Baik, baik. Nah, kalau tadi kan Ustadz Rohmat ini kan juga Ketua Pemuda Korwil 6. Bagaimana itu support dari pemuda untuk TPG sendiri, Ustadz? Ya, yang jelas dari pemuda itu selalu kami sampaikan kepada teman-teman pemuda itu, marilah kita untuk sering mendedikasikan seberapa ilmu yang kita punya itu untuk adik-adik TPA kita. Jadi kita selalu mensupport teman-teman dari pemuda itu untuk bisa bergabung membina atau mengajar di TPA. Karena ini sangat sulit sekali, Mbak. Jadi kita cari guru TPA itu Masya Allah sulit sekali. Jadi sebenarnya sih syaratnya nggak terlalu banyak sih, yang penting mau dulu. Yang penting mau dulu, nanti toh kalau kurikulum sudah ada tinggal kita tinggal kita eksekusi, tinggal kita jalankan. Tapi yang jelas kita selalu mensupport dari teman-teman baik pemuda ataupun pemudi, khususnya di Korwil 6 kami itu, marilah ayo kita ini terlibat di TPA, karena siapa lagi kan kalau bukan kita generasi muda seperti itu. Kali di situ Mbak kita untuk mensupportnya. Untuk mensupport ya pemuda-pemudi ini yang mensupport TPG begitu ya. Baik. Nah Ustazah kita break sejenak, kita akan sambung di sesi berikutnya. Baik. Dan bersama TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Gempita Nusa Teruna setelah informasi-informasi berikut ini. Dan bersama TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih di program Gempita Nusa Teruna. Dan kali ini bersama dengan TPG MTA Perwakilan Karanganyar. Baik, ini saya ke Ustazah Sulis ya. Ustazah, ini kalau di cabang kerja 2 sendiri, contohnya nih ya, sebagai salah satu sampel TPG di Karanganyar begitu, sudah meraih prestasi apa saja nih Ustazah untuk TPG-nya? Ya, dari awal mengikuti Al-Husna tingkat perwakilan itu, yang pertama sudah pernah mewarnai juara 1. Ya, terus Al-Husna Ketobah SD itu juara 1 juga, bahkan kemarin sampai tingkat nasional. Alhamdulillah. Terus yang tahun kemarin Ketobah juara 2 sama juara harapan yang ditahfidz tingkat kecil, tingkat bawah. Banyak sekali. Selamat ya Ustazah, Barakallah. Ini putra-putrinya, santri-santrinya mengaji tapi juga berprestasi. Bagaimana caranya Ustazah mengaji bisa berprestasi? Ya, karena itu yang paling utama adalah kerjasama antara guru di TPA, orang tua, dan juga keluarga besar cabang kerja 2 juga. Karena anak itu tidak bisa tumbuh, bisa pintar sendiri tanpa ada orang lain yang membantunya, seperti guru-gurunya, orang tuanya. Apakah ada latihan khusus begitu sebelum persiapan lomba gitu saja? Ya, tentu ada latihan khusus. Mungkin di TPA pas masuk itu juga ada gladi bersih. Kalau pas Ketobah itu juga dipraktekkan di depan teman-temannya. Yang mau lomba juga ada persiapan lebih matang. Terus yang teman-temannya itu juga yang lomba menginspirasi teman-temannya juga. Jadi nanti ada regenerasi yang ikut juga ya, mengikuti kakak-kakaknya yang sudah-sudah begitu. Nah ini tadi kan lomba
internal di Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau untuk di luar itu apakah juga pernah mengikuti, Ustazah? Iya, kami juga pernah mengikuti, yaitu lomba TPA se-desa atau se-kelurahan Tawangsari. Ya, alhamdulillah kami diberi kehormatan untuk mengikuti. Dan kemarin alhamdulillah juga menjadi juara umum juga. 2 kali ya Mas Rahmat? Iya, 2 kali. Alhamdulillah. Ayo ini adik-adik ini jangan lupa untuk ikut TPA. Kalau sekarang TPQ begitu ya? Ikut TPQ, bisa ngaji, bisa belajar juga di sini dengan ustadz-ustazah yang sabar-sabar ini ya. Yang sabar-sabar, yang kreatif-kreatif, menciptakan pembelajaran yang ceria mungkin ya, begitu. Baik. Nah, tadi disampaikan dari Ustazah Sulis begitu Ustadz, salah satu cabang di TPQ Karanganyar berprestasi. Saya juga mendengar ini kalau TPQ perwakilan Karanganyar ini sering, kalau tidak salah sudah sering juara umum di Al-Husna. Ini apa tipsnya Ustadz kok bisa begitu? Turut-turut ya Ustadz ya, kalau tidak salah waktu itu. Alhamdulillah untuk TPQ yang ada di perwakilan Kabupaten Karanganyar ini ya, sudah 5 kali untuk juara umum di tingkat nasional, di tingkat pusat itu. Hanya tahun kemarin saja tergeser dengan Sukarjo karena ada ya cabang lomba yang baru ya, yang belum kami maksimalkan, tapi alhamdulillah kami juga peringkat 2 kemarin untuk nasional. Jadi sudah 5 kali, 1 trofi sudah ngandang di perwakilan Kabupaten Karanganyar itu juara umumnya itu. Kemudian untuk tip kami ya, ini kan agenda tahunan, jadi awal memang sudah kami siapkan, sudah kami sampaikan ke Ustadz-Ustadzah, jadi program nanti dilaksanakan bulan ini. Jadi kita istilahnya curi star lah ya, dari awal itu, kemudian jangka 3 bulan itu kita sudah sampaikan sebelum pelaksanaan di perwakilan ya, itu sudah kita sampaikan untuk persiapan dari cabang-cabang yang ada. Kemudian di 3 bulan ini untuk persiapan cabang ya, untuk seleksi di tingkat perwakilan ya. Setelah seleksi di tingkat perwakilan, kemudian kami yang ada di perwakilan ini segera menindaklanjuti. Jadi cabang-cabang apa yang diperlombakan di pusat, ini kami bentuk timnya, baik untuk penanggung jawabnya ya, untuk tahfidz kami sendirikan penanggung jawabnya, kemudian untuk tartil kami sendirikan, tahfidz juga kami sendirikan, Al-Husna kebetulan kami sendiri yang menghandle ya. Dari tingkat atas bawah ya, SD ya, kemarin bahkan ada yang SMP, SMA itu kami yang menghandle. Jadi kami maksimalkan itu, jadi setiap pekan itu bahkan ada 2 kali pertemuan, 3 kali untuk latihan ya. Jadi kita maksimalkan, perkara hasil kita nanti serahkan ke Allah. Tentunya manjada-wajada itu berlaku dan terbukti untuk perwakilan Karanganyar 5 kali berturut-turut sebagai juara umum, dan mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan untuk lebih baik lagi. Demikian. Amin, amin. Begitu strategis dan terstruktur, bisa apa ya, menginspirasi juga ini bagi perwakilan yang lain. Oh, caranya seperti itu. Nah, baik. Tadi Ustadz Wiyatno sudah menyampaikan bagaimana caranya begitu. Berkoordinasi juga, Ustazah Sulis tadi juga sudah menyampaikan di cabangnya santri-santri berprestasi. Ustadz Rohmat juga dengan prestasinya begitu sebagai guru TPQ. Nah, Ustadz Rohmat ini untuk selain mendongeng, mau mengadakan agenda apa ini untuk kompetensi guru TPQ sendiri Ustadz? Rencananya Ustadz? Ya mungkin yang pertama kita maksimalkan itu dulu Mbak. Jadi dongeng ini memang tidak setiap cabang itu memang ada, jadi sebenarnya personilnya ada, cuman kemauannya yang belum ada. Jadi ini mungkin kita gencarkan dulu untuk pelatihan-pelatihan dongeng ini, dan kemudian nanti bisa kita kembangkan lagi ke yang lain. Yang pertama kita fokus di dongeng dulu saja, belum ada agenda yang lain, karena itu pun belum maksimal, jadi kita maksimalkan yang satu dulu, di dongeng dulu. Boleh Ustadz sedikit praktek dongengnya Ustadz sang juara 1 ini. Pembukaan aja. Bagaimana? Silahkan Ustadz Rohmat. Berdiri bisa. Nggak usah duduk aja. Mau izin untuk gerak-gerak. Boleh, itu yang saya harapkan. Bagaimana Ustadz ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik semuanya, wajah-wajahnya semua cerah, pasti semua sudah makan ya? Sudah makan semuanya, alhamdulillah.
Baik, kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng. Kira-kira teman-teman pengen nggak dengar dongeng kakak? Mau. Mau ya. Oke, kali ini kira-kira teman-teman pengen dongeng yang serem apa yang seru? Yang serem? Oke lah. Pada suatu hari ada suara yang nggak usah ya, yang seru aja ya. Iya, boleh. Baik, pada suatu hari terdengarlah suara anak kecil yang menangis di sebuah rumah. Tiba-tiba ibunya datang menghampiri. Kamu kok nangis kenapa, nak? Aku takut. Takut kenapa? Aku takut di rumah sendiri. Loh, Ade kan anak hebat, di rumah sendiri masa takut? Takut sama apa? Aku takut sama hantu. Hantu? Apaan hantu? Hantu yang wajah serem. Oh, itu. Jadi gini ya, Adik ya. Yang namanya hantu itu tidak ada, ya. Jadi Adik harus berani di rumah sendiri. Kurang lebih begitu, Mbak. Luar biasa ini. Suara kita, ya. Ada improvisasi juga ini. Yang penting gerakan-gerakan, Mbak. Itu jadi untuk menghilangi grogi itu mungkin kita gerak-gerakan. Gerak-gerak ya. Coba awal nggih. Mohon maaf kan ada kekurangan. Tentu di dalam dongeng ini juga ada pesan moral, Ustaz. Betul sekali. Yang paling penting itu. Jadi kita membawakan sebuah dongeng, sebuah cerita itu tentunya yang endingnya itu pasti ada pesan moralnya. Ada pesan moral. Jadi anak-anak itu bisa mengambil pelajaran gitu. Tentunya di lewat dongeng itu lebih mudah. Mereka bisa menangkapnya itu lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Belajar berapa lama ini Ustaz Rahmat ini? Ya, kalau untuk belajar khusus dongeng itu memang mungkin kalau intensnya itu pas mau lomba tentunya. Kemudian kalau di hari-hari biasa itu juga sering saya dengan anak-anak itu, ya apalah botol kita praktekkan bisa ngomong begitu. Kemudian boneka juga ada di rumah, kemudian guling, ada bantal, semuanya bisa kita kita bisa. Kan anak-anak itu dunianya dunia imajinasi, mereka menganggap benda itu bisa ngomong itu sudah wajar begitu. Jadi mereka itu sangat bisa menerima sekali kalau kita bisa masuk ke dunia mereka begitu. Betul. Bisa dong ini mengundang Ustaz Rahmat gitu ya. Untuk mengisi dongeng di TPK kami. Baik, terima kasih Ustaz. Dan untuk Ustaz Sulis ini tadi kan Ustaz Rahmat sudah mendongeng begitu. Kalau tadi santri bisa berprestasi begitu ya Ustazah ya. Tidak hanya peran serta dari guru saja, tapi ada peran juga dari orang tua. Bagaimana mengkomunikasikan TPK ini dengan orang tua, Ustazah? Ya, kita selalu komunikasi karena kan kita ada satu grup WhatsApp itu. Ada grup WhatsApp ya. TPK sekarang ada grup WhatsApp orang tua juga. Untuk orang tua. Jadi ketika ada informasi apa, ada kegiatan apa, dan ketika jadwal masuk TPA yang dibawa itu apa, kita komunikasikan dengan orang tua. Terus misalkan ada masukan apa dari orang tua, nanti kita tangkap, kita pelajari bersama-sama. Oh ya mungkin, atau seperti kemarin Mas, kalau hari Minggu itu nggak bisa, anak-anak itu ke rumah Mbah. Oh ya, terus kita musyawarahkan, kita cari hari yang lain apa, yang semuanya itu bisa, seperti itu. Memang komunikasi kepada orang tua itu kita memang harus dijaga. Alhamdulillah para orang tua mensupport, terbukti anak-anaknya ketika jadwal masuk TPA juga diantar ke TPA, ketika ada kegiatan apa, ngaten juga menolong persiapannya apa, terus ikut mendampingi enggak, itu juga orang tua juga ikut serta. Ada yang mau disampaikan ini Ustazah untuk adik-adik TPK atau orang tua ini, ada yang ingin sampaikan Ustazah? Kepada para orang tua wali murid terutama kerja 2 ataupun cabang-cabangnya lain, monggo bisa disupport anak-anaknya untuk masuk ke TPA. Ketika anak-anak itu mungkin lupa atau ketika bermain, monggo bisa kita ajak diantar ke cabang. Nanti insya Allah guru-guru TPA akan membantu dan monggo bisa disukseskan supaya TPA, terutama TPA Perwakilan Karanganyar, supaya lebih maju lagi. Baik. Seberapa penting arti TPK ini Ustazah? Kenapa penting? Karena dengan TPG itu
Yang pertama mencetak generasi yang Qurani, paling tidak ya Mbak Sekar. Terus kita bisa menambah ukhuwah. Terus anak-anak mungkin dengan TPA itu juga bisa belajar banyak tentang agama. Jadi yang mungkin ketika ada beberapa anak yang sekolahnya di negeri, ketika ikut TPA juga mengenal ilmu agama juga ya. Seperti itu Mbak Sekar. Gitu ya pemirsa, ini dari Ustazah Sulis. Yuk untuk sama-sama mengaji begitu anak-anaknya. Begitu ya Ustazah ya. Baik. Nah, Ustadz Rohmat ini ya, seberapa penting juga ini arti TPQ? Ya, jadi TPQ ini sangat penting sekali ya Pak. Jadi itu adalah fondasi awal. Kalau kita bikin rumah itu fondasinya ya di TPA itu, yang mana teman-teman adik-adik kita di TPA itu sudah kita biasakan dengan lingkungan yang baik, ya. Kemudian dengan teman-temannya yang baik, dan mudah-mudahan setelah dewasa nanti pun mereka juga sangat mudah diajak di kebaikan, tentunya untuk ngaji dan yang lain sebagainya. Amin. Penting sekali Ustadz ya. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Rohmat. Kita ke Ustadz Wiyato kembali nih Ustadz. Ada agenda apa ini dari TPQ Perwakilan Karanganyar terdekat Ustadz? Ya, untuk agenda kita yang terdekat nanti di bulan Juli ini nanti ada mabit santri. Nanti kita fokuskan ke Korwil. Jadi di perwakilan Kabupaten Karanganyar itu ada 6 korwil karena kita menginduk ke kegiatan pemuda. Ini TPA juga kita samakan plotnya korwil. Jadi ada 6 korwil dari wilayah di Kabupaten Karanganyar. Insya Allah nanti agenda kita laksanakan di bulan Juli juga. Karena sebenarnya agenda kita tanggal 8 karena bersamaan dengan agenda pusat kita undur di tanggal 15 mungkin ya, hari Sabtu juga. Sehati ya sini. Kebetulan bersamaan ini. Ya, itu kita undur 1 pekan ya, 1 pekan setelah kegiatan yang ada di pusat itu. Dan kegiatannya nanti sudah kami serahkan ke korwilnya masing-masing, tapi format dari perwakilan sudah kami tata. Nanti tinggal dikembangkan saja untuk kegiatannya gitu. Salah satu ide menarik lagi nih Ustadz, selain temu santri, mabit santri. Ini khusus putra ya Ustadz ya? Khusus putra, karena kami izin ke beliau pimpinan perwakilan sebagai penasihat kami di TPQ, beliau belum mengizinkan, tapi untuk yang putra ini welcome, monggo bisa dilanjutkan. Kemarin perdana di tahun kemarin, alhamdulillah respon dari orang tua, dari anak itu sangat baik, juga dari Ustadz ya, karena yang menghandle kemarin adalah Ustadz, itu supaya dilanjutkan karena ya momennya juga pas, kemudian sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan santri, utamanya ya untuk menghilangkan kejenuhan juga dan sebagainya. Ini sebagai terobosan kami yang mungkin dari perwakilan lain juga belum mengadakan. Ini terobosan kami, dan temu santri ini alhamdulillah dari perwakilan-perwakilan ini sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan, dan mudah-mudahan nanti dengan ada ini juga perwakilan lain juga bisa mengadakan untuk kegiatan mabit santri ini. Insya Allah. Ini kegiatan untuk mabit sendiri di dalamnya ada apa saja Ustadz ini? Iya, mulai nanti di pelaksanaan ya sebelum maghrib itu ya registrasi, mulai maghrib itu kegiatan ya sholat jamaah, kemudian qiraatul Quran, kemudian hafalan doa, kemudian masih mungkin hadis-hadis, hafalan hadis-hadis, kemudian nanti ada ini salah satunya kita libatkan nanti yang bercerita, kemudian yang fun game lah pokoknya itu kita masukkan di sana. Jadi untuk kegiatan yang intinya bisa memasukkan dunia kita ke dunia adik-adik kita untuk memberi pelajaran bagaimana lebih fresh lagi untuk kegiatan TPQ yang ada di cabang masing-masing dengan kegiatan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Ustadz idenya, kegiatan yang bermanfaat sekali. Saya ulangi ya, temu santri, mabit. Ada lagi Ustadz? Nanti ya outbound ya. Outbound ya. Berarti seperwakilan Karanganyar itu? Ini kita agendakan, kalau agenda kita juga nanti setelah ini khusus ustadz-ustadzahnya dulu. Untuk bulan Desember nanti kita insya Allah agendakan
kita kan sudah ada tim oksigen dari Karanganyar. Alhamdulillah putra-putri sudah ready, sudah siap. Baik. Insya Allah nanti Desember kita juga melaksanakan khusus untuk para asatidnya dulu. Gitu. Jadi yang outbound secara akbar untuk santri ini belum ya. Karena acuannya masih temu santri dulu, formatnya belum kita dealkan. Ya mudah-mudahan nanti bisa terformat dengan baik untuk outbound. Kalau per korwil ini sudah per korwil ini. Jadi untuk outbound dari korwil 6, korwil 1 dan sebagainya itu sudah melaksanakan. Tapi secara besar seperwakilan itu belum untuk outbound. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Itu. Tidak hanya kegiatan untuk santri, tapi untuk guru ini ya sebanyak 444 tadi Ustadz. Iya, Ustadz itu begitu diperhatikan sekali Ustadz ini ya dari guru sendiri. Tujuan outbound itu sendiri apa Ustadz? Iya, di samping nanti ya beliau-beliau itu juga perlu refreshing. Ya. Refreshing jadi, ini Ustadz. Ya, biar nanti tidak terlalu jenuh ya. Jadi untuk merefresh dari para asatid kita, kemudian tentunya juga untuk menumbuhkan kebersamaan, kekompakan dan semangat lah itu untuk intinya nanti biar refresh kembali ketika bertemu dengan santri-santri itu ya dengan penuh juang yang sangat tinggi lagi. Terima kasih Ustadz Wiyatno. Nah, ini ke Ustadz Rahmat lagi nih. Bagaimana menanggapi agenda-agenda yang apa Ustadz ini? Tadi sangat diperhatikan dari guru sendiri. Iya, tentunya alhamdulillah bersyukur sekali, senang. Kemudian dengan program-program yang sudah direncanakan dari perwakilan kita yang di bawah ya sami'na wa ata'na saja Mbak. Jadi kita maksimalkan acara-acara yang sudah direncanakan. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar gitu. Insya Allah, baik. Nah, terakhir ini ke Ustadz Wiyatno, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa ini? Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, utamanya ini adalah para orang tua. Mari anak-anak adalah sebagai amanah panjenengan semua, ya, diperhatikan untuk pendidikannya, untuk agamanya. Jadi yang bisa menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat adalah tergantung pemahaman terkait dengan agamanya. Maka monggo kegiatan-kegiatan untuk adik-adik yang ada di TPQ ini disukseskan, dibantu. Kemudian dari para asatid yang mengurusi kegiatan di TPQ, monggo dijaga keistiqomahannya, mujahadahnya. Ini sebagai insya Allah sebagai ladang kita, sebagai bentuk ya perhatian kita, juga sebagai insya Allah jadi tabungan kita besok di akhirat insya Allah itu. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah mujahadah itu. Iya, baik. Terima kasih nih Ustadz Sulis, Ustadz Rahmat, Ustadz Wiyatno, terima kasih banyak atas informasinya, atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa, untuk adik-adik TPQ begitu ya, untuk orang tua juga. Sehat selalu, Ustadz Ustazah. Selamat meneruskan estafet dakwah ini untuk bagaimana membangun TPQ yang lebih maju lagi, menginspirasi juga ini dari TPQ MTA Perwakilan Karanganyar begitu ya, kami apresiasi luar biasa. Semoga sehat selalu Ustaz Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Gembita Nusa Taruna. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.